Salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman pejuang sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa penerimaan seleksi calon taruna di sekolah kedinasan, terutama di lingkungan Kementerian Perhubungan, sudah dibuka dari tanggal 9 April sampai dengan 30 April tahun 2022. Nah, hari ini bertepatan tanggal 23 April, masih ada waktu 1 minggu lagi bagi teman-teman untuk melakukan proses pendaftaran. Nah, untuk melakukan proses pendaftarannya, silakan teman-teman bisa disimak di video ini terkait cara pendaftarannya di tombol sebelah kanan ini, teman-teman. Nanti dijelaskan di video itu dari awal sampai akhir melakukan proses pendaftarannya. Dan untuk di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai berapa sih biaya yang akan dibebankan oleh calon pelamar yang sudah lolos menjadi seorang calon taruna di PTDI STTD. Untuk lebih lengkapnya silakan disimak dan mohon dukungannya untuk melakukan like, komen, dan subscribe di channel YouTube ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik teman-teman, jadi langsung saja kita menuju ke pokok pembahasannya. Di sini saya menjelaskan secara singkat mengenai sejarah PTDI STTD. Jadi awal berdirinya itu pada tahun 1951 bernama Akademi Lalu Lintas. Kemudian pada tahun 1980-nya berubah nama menjadi BPLAJR. Kemudian di tahun 2000-nya berubah nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD. Kemudian di tahun 2014-nya STTD melakukan pola pembibitan, yaitu kerjasama MOU dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2019-nya berubah nama kembali menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia STT Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau singkatannya PTDI STTD. Nah, jadi di sini saya menjelaskan mengenai program studi yang disediakan oleh PTDI STTD. Jadi ada Diploma 4 Transportasi Darat yang setara dengan sarjana terapan. Kemudian ada Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan atau Diploma 3 MTJ. Kemudian ada Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian atau Diploma 3 MTP. Untuk pemilihan prospek mengenai Diploma 3 dan Diploma 4 ini, silakan teman-teman bisa simak kembali di video saya yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai prospek perbedaan mengenai Diploma 3 dan Diploma 4. Nah, kemudian kita masuk ke komposisi jumlah pola pembibitan atau polbit. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan polbit itu? Polbit itu biasanya disebut dengan pola pembibitan atau biasa pada umumnya disebut dengan ikatan dinas. Jadi di STTD ini ada dua jalur pola pembibitan. Jadi ada jalur pola pembibitan pemerintah daerah di mana penerimaan calon taruna yang diperuntukkan bagi putra-putri daerah yang sudah bekerja sama dengan pola pembibitan dengan STTD, di mana lulusannya akan diangkat menjadi CPNS di daerah dengan komposisi 70%. Kemudian ada jalur pola pembibitan pusat Kemenhub, di mana penerimaan calon taruninya yang diperuntukkan bagi putra-putri dari seluruh Indonesia, di mana lulusannya akan diangkat menjadi CPNS Kementerian Perhubungan dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Terkait pemilihan ikatan dinas pusat atau daerah di Sekolah Tinggi Transportasi Darat ini, silakan teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, yaitu berjudul Pilih Ikatan Dinas Pusat atau Daerah. Nah, kita lanjutkan ke persyaratan umum calon taruna, di mana di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja persyaratan umum yang harus dipenuhi, yaitu warga negara Indonesia, usia minimal 16 tahun, maksimal 23 tahun, dan memiliki tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan minimal 155 cm untuk wanita. Dan untuk persyaratannya yang lain silakan teman-teman simak di pengumuman penerimaan calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan ini yang nanti akan saya share di link deskripsi video ini. Dan kita langsung saja menuju ke biaya penunjang akademik. Nah, ini teman-teman. Apa itu biaya penunjang akademik? Yaitu biaya yang dibayarkan sekali di awal pendidikan. Nah, jadi
biaya penunjang akademik ini berbeda-beda teman-teman dari satu sekolah dengan sekolah yang lain. Contoh STTD dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Berbeda-beda teman-teman untuk besarannya. Jadi untuk di PTDI STTD ini dibayar sekali di awal pendidikannya untuk diploma 4 transportasi darat sebesar 27 juta rupiah teman-teman. Jadi ini di slide-nya kelebihan nolnya teman-teman ya. Jadi sebesar 27 juta. Dan untuk biaya di awal pendidikan untuk diploma 3 manajemen transportasi jalan dan manajemen transportasi perkeretaapian itu sebesar 23.750.000. Nah, teman-teman, untuk biaya permakanan pada saat taruna melakukan proses pendidikan itu dibayarkan tiap bulan sebesar 1.715.000 teman-teman. Jadi bisa disampaikan kembali teman-teman bahwa untuk biaya awalnya itu sebesar 27 juta untuk diploma 4 dan untuk diploma 3-nya sebesar 23.750.000 rupiah. Dan untuk biaya permakanannya sebesar 1.715.000 rupiah per bulannya. Baik teman-teman, demikian mengenai biaya pendidikan yang akan dibebankan oleh calon taruna yang sudah lulus di PTDI STTD. Semoga bisa memberikan manfaat dan informasi bagi teman-teman yang akan mendaftar. Simak terus video-video saya yang sebelum-sebelumnya dan pantengin terus channel YouTube ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi yang akan saya berikan terkait seleksi penerimaan calon taruna. Akhir kata saya pamit, salam perhubungan luar biasa.